Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang jiwa. Nah, masih bisa dipertahankan dalam kepustakaan kita, yaitu pada tahun 50-an, ilmu jiwa lazim digunakan sebagai padanan pada psikologi. Dalam perkembangannya, psikologi telah terbagi ke dalam beberapa aliran. Yang pertama yaitu aliran mentalistik, yang behavioristik, dan kognitivistik. Yang pertama itu psikologi yang mentalistik melahirkan aliran yang disebut psikologi kesadaran. Tujuan utama dari kesadaran adalah mengkaji proses-proses akal manusia dengan cara mengintrospeksi atau mengkaji diri sendiri. Yang kedua, psikologi yang behavioristik melahirkan aliran disebut perilaku. Tujuan utama dari psikologi perilaku yaitu untuk mengkaji perilaku manusia yang berupa reaksi apabila suatu rangsangan terjadi. Yang ketiga yaitu psikologi yang kognitif dan lazim disebut psikologi kognitif, mencoba untuk mengkaji proses-proses kognitif manusia secara ilmiah. Yang dimaksud dengan proses kognitif yaitu adalah proses-proses akal pikiran manusia yang bertanggung jawab untuk mengatur pengalaman dan perilaku manusia. Psikologi sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia dalam segala hal kegiatan yang luas. Oleh karena itu, muncullah berbagai cabang psikologi. Yang pertama ada psikologi perkembangan, yang kedua ada psikologi sosial, yang ketiga psikologi klinik, dan yang keempat adalah psikologi komunikasi dan psikologi bahasa. Nah, yang kedua ada linguistik. Linguistik adalah ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa. Sedangkan bahasa itu sendiri merupakan fenomena yang hadir dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Maka linguistik itu pun menjadi sangat luas bidang kajiannya. Secara umum, pembidangan linguistik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut objek kajiannya, linguistik dapat dibagi atas dua cabang besar yaitu linguistik mikro dan makro. Objek kajian linguistik mikro yaitu adalah struktur internal bahasa itu sendiri, mencakup struktur fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Yang kedua ada objek kajian makro, adalah bahasa dalam hubungan dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti faktor sosiologis, psikologis, antropologis, dan neurologi. Yang kedua yaitu menurut tujuan kajiannya, linguistik dapat dibedakan atau dua bidang besar yaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan teori-teori linguistik, belaka hanya untuk membuat kaidah-kaidah linguistik secara deskriptif. Yang kedua yaitu kajian terapan, ditunjukkan untuk menerapkan kaidah-kaidah linguistik dalam kegiatan praktis seperti dalam pengajaran bahasa, penerjemahan, penyusunan kamus, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu ada linguistik sejarah dan sejarah linguistik. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan suatu bahasa atau sejumlah bahasa, baik dengan diperbandingkan maupun tidak. Yang kedua yaitu sejarah linguistik, mengkaji perkembangan ilmu linguistik baik mengenai tokoh-tokoh aliran teorinya maupun hasil-hasil kerjanya. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga, psikolinguistik. Secara etimologi, sudah disinggung bahwa kata psikolinguistik berbentuk dari kata psikologi dan kata linguistik, yakni dua bidang ilmu yang berbeda, yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Namun, keduanya sama-sama meneliti bahwa bahasa sebagai objek formalnya, hanya objek materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Dengan demikian, cara dan tujuan juga berbeda. Psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Baiklah, selanjutnya itu, maka secara teoritis tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerapkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu subdisiplin psikolinguistik. Psikolinguistik telah berkembang pesat sehingga melahirkan beberapa subdisiplin psikolinguistik diantaranya, yaitu yang pertama, psikolinguistik teoritis. Sub ini membahas teori-teori bahasa yang berkaitan dengan proses-proses mental manusia dalam berbahasa. Misalnya dalam rancangan fonetik,
pilihan kata, rancangan sintaksis, rancangan wacana, dan rancangan intonasi. Baiklah, selanjutnya yaitu psikolinguistik perkembangan. Sub ini berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa. Selanjutnya itu psikolinguistik sosial. Sub ini berkenaan dengan aspek-aspek sosial bahasa. Bagi suatu masyarakat bahasa, bahasa itu bukan hanya merupakan satu gejala dan identitas sosial saja, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin dan nurani yang sukar ditinggalkan. Baiklah, selanjutnya yaitu psikolinguistik pendidikan. Sub ini mengkaji aspek-aspek pendidikan secara umum dalam pendidikan formal di sekolah. Psikolinguistik neurologi. Sub ini mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu psikolinguistik neurologi. Selanjutnya yaitu psikolinguistik eksperimen. Sub ini meliputi dan melakukan eksperimen dalam semua kegiatan bahasa dan berbahasa pada suatu pihak dan perilaku berbahasa akibat berbahasa pada pihak lain. Baiklah, selanjutnya psikolinguistik terapan. Sub ini berkaitan dengan penerapan dari temuan-temuan 6 subdisiplin di atas dalam bidang-bidang tertentu yang memerlukannya. Yang termaksud subdisiplin ini adalah psikologi linguistik, pertuturan, dan pemahaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan induk disiplin psikolinguistik karena nama psikolinguistik merupakan gabungan dari psikologi dan linguistik, maka muncul pertanyaan, apa induk disiplin psikolinguistik itu? Linguistik atau psikolinguistik? Beberapa pakar berpendapat psikolinguistik berinduk pada psikologi, karena istilah itu merupakan muncul nama baru psikologi bahasa, psychology of language, yang telah dikenal beberapa waktu sebelumnya. Namun, di Amerika Serikat pada umumnya, psikolinguistik dianggap sebagai cabang dari linguistik. Meskipun Noam Chomsky, tokoh linguistik generatif transformasi yang terkenal itu cenderung menempatkan psikolinguistik sebagai cabang psikologi. Selanjutnya, pokok bahasaan psikolinguistik. Di dalam kurikulum pendidikan bahasa, pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan mata kuliah, psikolinguistik dimasukkan ke dalam mata kuliah proses belajar mengajar dan bukan kepada kelompok mata kuliah linguistik atau kebahasaan. Hal ini karena pokok bahasa dalam linguistik itu erat kaitannya dengan kegiatan proses belajar mengajar bahasa. Itu mencakup antara lain masalah sebagai berikut. Apa sebenarnya bahasa itu? Yang kedua, bagaimanakah bahasa itu lahir dan mengapa dia harus lahir? Yang ketiga, bagaimanakah bahasa pertama yang diperoleh oleh anak-anak? Yang keempat, bagaimanakah proses penyusunan kalimat atau kalimat-kalimat? Yang kelima, bagaimanakah bahasa itu tumbuh dan mati? Yang keenam, bagaimanakah hubungan bahasa dengan pemikiran? Yang ketujuh, bagaimanakah bahasa itu diajarkan supaya hasilnya baik? Di dalam buku ini semua masalah tersebut diusahakan akan dibicarakan meskipun tidak dalam urutan bab atau subbab khusus. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.